I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Azharoya. Saya merupakan mahasiswi semester 1 program studi Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar filsafat. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata ini merupakan kata majemuk yang berasal dari kata philos dan sophia. Philos bisa berarti mencari, cinta, pecinta. Cinta artinya hasrat yang besar, yang berkobar-kobar, atau yang bersungguh-sungguh. Dan sophia berarti kebijaksanaan, dan bisa juga disebut kearifan kebijaksanaan. Bisa diartikan sebagai kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga arti harfiah filosofia adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Kata filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Dari kata tersebut, kita dapat mengerti filsafat secara umum. Filsafat adalah suatu ilmu, walaupun bukan ilmu biasa. Filsafat berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat juga bisa disebut sebagai usaha berpikir secara radikal yang menyeluruh. Suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu yang sedalam-dalamnya. Cabang-cabang filsafat. Secara umum, para ahli membagi bidang studi filsafat menjadi 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata onto, yaitu ada, dan logos, yaitu ilmu. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, ontologi adalah ilmu yang mempelajari ada atau keberadaan. Sesuai pengertiannya tadi, ontologi berbicara tentang segala sesuatu yang ada, di mana kata ada ini sendiri waktunya tetap atau tidak berubah. Dan kata ada ini mulai dari pemikiran manusia itu sendiri. Misalnya, sebenarnya tidak ada kunci di dunia ini. Tetapi suatu hari, seseorang mengatakan kata kunci itu, sebenarnya kata kunci itu tetap bisa dikatakan ada, karena kata kunci itu berada di akal pikiran orang tersebut. Dan orang tersebut mengatakan atau menyebut kata kunci, sehingga kunci bisa disebut dengan ada, meskipun wujud benda kunci tidak ada di dunia, karena baru pertama kali. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata epistemai atau epistem, yaitu hakikat, dan logos, yaitu ilmu. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, epistemologi yaitu ilmu yang mempelajari hakikat dari pengetahuan. Kata pengetahuan menunjukkan bahwa sumber yang pertama ada sumber rasio, yang dimana sumber rasio ini memiliki alat, yaitu otak, dan metodenya yaitu deduktif. Rasio itu berasal dari pemikiran Plato. Menurut Plato, pengetahuan manusia yang sudah dimiliki sejak manusia belum lahir, yang disimpan di idea, itu yang disebut dengan rasio. Contoh rasio, benda kunci itu baru ditemukan pertama
kali. Nah, Plato mengatakan sebenarnya benda tersebut sudah diketahui oleh manusia karena sudah tersimpan di dunia idea sejak manusia itu belum lahir di alam dunia. Yang kedua, empiris, yang berasal dari pemikiran Aristoteles, yaitu pengetahuan berdasarkan pengalaman empiris. Karena ngomong tentang pengalaman, maka empiris itu memiliki alat, yaitu indera, dan metode, yaitu induktif. Empiris merupakan pengetahuan yang berdasarkan dengan apa yang pernah kita rasakan dan apa yang kita katakan, atau bisa disebut juga dengan apa yang kita rasakan sendiri. Kita gak akan pernah tahu bagaimana rasanya dingin, kecuali kita sudah merasakan secara pribadi. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yaitu pengetahuan empiris. Yang terakhir adalah intuisi. Memiliki alat yaitu hati dan metode yaitu kontemplasi. Intuisi merupakan pengetahuan yang berasal dari luar nalar seseorang. Intuisi ini sendiri kadang-kadang didapatkan di dalam hati sudah kontemplasi. Contoh, Nabi disuruh menyembelih anaknya dan itu dilakukan karena terdapat di dalam hati dan diyakini setelah kontemplasi. Dan cabang yang terakhir adalah aksiologi. Menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata aksio yaitu nilai dan logos yaitu ilmu. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, aksiologi adalah ilmu yang mempelajari nilai, yaitu etika, estetika, dan logika. Etika menunjukkan baik dan buruk, estetika menunjukkan indah dan kejelekan, sedangkan logika menunjukkan benar dan salah. Misal mengatakan bahwa kelakuan kamu jelek karena kelakuan menunjukkan ke etika, maka etika menggunakan bahasa baik dan buruk, sehingga dikatakan kelakuan buruk bukan kelakuan jelek. Dalam bahasa Indonesia, seseorang yang mendalami bidang filsafat disebut sebagai seorang filsuf. Dan filsuf pertama di dunia adalah Thales. Thales menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air. Argumen Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makan semua makhluk hidup mengandung air karena setiap makhluk memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air juga adalah zat yang dapat berupa-rupa bentuk, padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Thales memiliki murid bernama Anaximandros. Walaupun Anaximandros merupakan murid Thales, namun ia menjadi terkenal karena justru mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip segala sesuatu. Menurutnya, bila air prinsip segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin menjadi prinsip dasar tersebut. Prinsip itu haruslah ada pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip segala sesuatu adalah tu apeiron. Tu apeiron berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak terbatas. Ini merupakan prinsip abstrak yang menjadi prinsip segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan seperti panas dan dingin, kering dan basah, malam dan terang. Yang ketiga adalah Heraklitus, menyatakan bahwa dunia ini tercipta dari api karena api dapat menciptakan sesuatu dengan panasnya dan cahayanya menyala
Parmenides menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari yang ada. Parmenides tidak mendeskripsikan tentang apa itu yang ada, tetapi ia menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat untuk meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak bisa dihancurkan. Selain itu, yang ada juga tidak tergoyahkan, abadi, dan tidak dapat disangkal, karena bila ada yang menyanggalnya, maka ia akan jatuh ke dalam kontradiksi. Sehingga bagi orang yang mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada, berarti secara logis yang ada itu ada. Karena ketika orang mengatakan bahwa ada itu tidak ada, maka ia tidak dapat menyanggal adanya yang ada. Dari situlah muncul adium terkenal dari Parmenides yang berbunyi, hanya yang ada itu ada. Demokritus menyatakan bahwa dunia ini tercipta dari atom atau satuan terkecil yang tak terbagi. Menurut Demokritus, dunia dan seluruh realitas tercipta karena atom-atom yang berbeda dan saling berkaitan satu sama lain. Atom-atom yang berkaitan itu lalu bergerak, berputar, dan makin lama makin banyak atom yang ikut bagian dari gerak tersebut. Kumpulan atom yang paling besar tinggal di pusat gerak tersebut, sedangkan kumpulan atom yang lebih halus dilontarkan ke ujungnya. Secara singkat, fungsi filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan dan peneratas pengetahuan. Artinya, filsafat memberi arah kepada ilmu pengetahuan dalam merumuskan konsep dan teori untuk membangun konsep ilmiah. Dengan bantuan filsafat, berbagai ilmu baru berkembang bagi kelangsungan dan peradaban manusia di bumi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang pengantar filsafat. Saya Nurul Fadilah Al-Zahroya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum